saya Hairunisa dari kelas 1B Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Puspadewi dari kelas 1B Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah teman-teman, kami berdua akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Jurnal khusus, apa sih jurnal khusus itu? Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi. Nah, yang terdapat ke dalam jurnal khusus yaitu yang pertama jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, yang keempat jurnal penjualan, dan yang kelima jurnal umum. Jurnal penerimaan kas yaitu mencatat segala penerimaan kas secara tunai yang berhubungan dengan usaha dagang, misal pelunasan piutang dan penjualan secara tunai. Baiklah, contoh yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 4 Juli diterima pelunasan piutang bulan lalu dari CV Karto sebesar 500.000. Karena kita menerima pelunasan piutang, jadi akun yang terpengaruh kita yaitu kas kita bertambah sebesar 500.000 di sebelah debit dan piutang kita berkurang di sebelah kredit sebesar 500.000. Nah, ini dia teman-teman format jurnal penerimaan kas. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, ref, kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Kolom tanggal di sini kita isi sesuai tanggal dari transaksi yaitu tanggal 4 Juli. Kemudian kolom keterangan kita isi CV Karto. Kemudian kolom kas kita isi sejumlah 500.000 di sebelah debit dan kolom piutang dagang kita isi 500.000 di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran secara tunai pada perusahaan dagang. Contoh yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 5 Juli, perusahaan melunasi pembelian yang dilakukan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 pada PD Tirta sebesar 10 juta. Karena dilunasi sesuai persyaratan mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu syarat 2/10 N/30, yaitu jika kita membayar hutang dalam waktu kurun 10 hari akan mendapatkan diskon sebesar 2% dan jatuh temponya yaitu 30 hari. Biasanya kalau kita membayar lebih dari 30 hari kita akan mendapatkan denda. Dari transaksi ini menyebabkan hutang berkurang di sebelah debit sebesar 10 juta, potongan yang dihasilkan di sebelah kredit yaitu sebesar 200.000, yaitu cara mencarinya 2% dikali 10 juta yaitu mendapatkan diskon 200.000. Kemudian kas berkurang di sebelah kredit sebesar 9.800.000. Caranya itu 10 juta dikurang 200.000, maka hasilnya 9.800.000. Ini dia contoh dari format jurnal pengeluaran kas. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, ref, pembelian, utang, serba-serbi, kas, dan potongan. Kolom tanggal di sini seperti biasa diisi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 5 Juli. Keterangan kita isi dengan PD Tirta. Kemudian utang di sebelah debit diisi 10 juta, kemudian kas diisi 9.800.000 di sebelah kredit, dan potongan di sebelah kredit diisi 200.000. Lanjut yaitu jurnal pembelian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang, dagangan maupun bukan barang dagangan. Contoh yang ketiga yaitu jurnal pembelian. Pada tanggal 10 Juli, dibeli barang dagang dari PT Jun secara kredit dengan syarat 3/10 N/60 sebesar 2.500.000. Di sini ada juga terdapat syarat yaitu 3/10 N/60. Berarti di sini jika kita melunasi hutang kita dalam kurun waktu 10 hari akan mendapatkan diskon 3% dan jatuh temponya 60 hari. Dari transaksi ini berpengaruh kepada akun pembelian barang dagang di sebelah debit bertambah sebesar 2.500.000 dan akun hutang dagang bertambah di sebelah kredit sebesar 2.500.000 juga. Nah, ini dia teman-teman format jurnal pembelian. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, ref, pembelian, serba-serbi, dan utang dagang. Kolom tanggal di sini kita isi sesuai dengan transaksi yaitu 10 Juli.
kolom keterangannya kita isi dengan PT Jun, dan kolom pembelian di sebelah debit yaitu kita isi 2.500.000 karena kita melakukan pembelian sebesar 2.500.000, dan utang dagang yang di sebelah kredit kita isi juga sebesar 2.500.000. Kemudian jurnal penjualan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Contoh yang keempat yaitu jurnal penjualan. Pada tanggal 17 Juli dijual barang dagang kepada firma Arjun sebesar 1.800.000 dengan syarat 2/10 N/30. Di sini juga terdapat syarat 2/10 N/30. Maksudnya si pembeli akan mendapat diskon 2% apabila melunasi hutangnya dalam kurun waktu 10 hari dan jatuh temponya itu 30 hari. Dari transaksi ini menyebabkan piutang dagang bertambah di sebelah debit dan penjualan bertambah di sebelah kredit dengan nominal yang sama yaitu 1.800.000. Ini dia teman-teman contoh format jurnal penjualan. Di sini ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, termin, piutang dagang dan penjualan. Mungkin teman-teman heran kenapa piutang dagang dan penjualan di sini disamain. Sebenarnya nggak masalah teman-teman. Kalau teman-teman mau misahin juga nggak masalah, lebih bagus. Tapi kalau disatuin ini juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah di sini kolom tanggal kita isi sesuai dengan transaksi yaitu tanggal 17 Juli. Kemudian nomor faktur, ini biasanya penting teman-teman. Nah tapi tadi di soalnya nggak ada nomor fakturnya, jadi kita lewatin aja. Terus kolom keterangan yaitu kita isi firma Arjun, dan terminnya kita isi 2/10 N/30. Piutang dagang dan penjualannya sama teman-teman, kita isi 1.800.000. Nah, yang terakhir yaitu jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus yang ada. Misal retur penjualan atau pembelian. Ini dia teman-teman contoh yang terakhir yaitu jurnal umum atau memo jurnal. Kenapa dibilang memo jurnal? Karena bukti transaksinya yaitu dalam bentuk memo. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Pada tanggal 27 Juli dikembalikan barang dagangan kepada PT Kim sebesar 400.000 karena rusak. Dari transaksi ini menjelaskan bahwa kita mengembalikan barang karena rusak kepada PT Kim. Ini disebut sebagai retur pembelian. Akun yang terpengaruh dalam transaksi ini yaitu akun utang dagang berkurang di sebelah debit sebesar 400.000, dan kemudian akun retur pembelian bertambah di kredit sebesar 400.000. Nah, ini dia teman-teman contoh format jurnal umum. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kolom tanggal ini ditulis sesuai dengan kejadian transaksi tersebut, yaitu tanggal 27 Juli. Kemudian kolom keterangan diisi utang dagang dan retur pembelian. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kita nulis di jurnal umum, yang akun di sebelah bawah ini kita tulisannya menjorok ke sebelah kanan sedikit, dan itu dibaca utang dagang pada retur pembelian. Dan kolom debit dan kreditnya itu nominalnya sama. Di sini kita isi sama-sama 400.000. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai jurnal khusus dari kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengenali lebih dalam tentang jurnal khusus. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.